terjadi keluhan di mana proses penyaluran dana BEPUM di tahun 2021 ini. Kita melihat yang terjadi di lapangan bagi penerima BEPUM di tahun 2021 ini. Untuk hal ini mendapatkan respon langsung dari Kementerian Koperasi UKM. Nah, poin penting apa yang perlu kami sampaikan? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat YouTube, khususnya pelaku usaha mikro. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam usahanya masing-masing. Balik lagi bersama kami di channel Dunsana Emril, media berbagi informasi terkait program bantuan pemerintah dan informasi yang bermanfaat lainnya. UMKM kita bangkit bersama. Pelaku usaha mikro, untuk saat ini proses penyaluran telah dilaksanakan. Nah, teman-teman semuanya yang mendapatkan bantuan BEPUM di tahun 2021 ini, yang sudah mencairkan dana bantuannya, mudah-mudahan bermanfaat ya bantuan tersebut sebagai tambahan modal usaha. Tujuan pemerintah untuk program bantuan ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Terjadi kendala, baik itu permasalahan keruwetan proses penyaluran dana BEPUM di tahun 2021 di berbagai wilayah. Kita lihat antrian yang begitu panjang, kemudian proses penyaluran yang tidak tertib, maka mendapatkan respon dari Kementerian Koperasi UKM. Bagi teman-teman semuanya, untuk saat ini pihak lembaga penyalur baik itu Bank BRI, Bank BNI menjelaskan untuk menjaga protokol kesehatan, maka di berbagai wilayah memiliki aturan tersendiri sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, karena memang kuota di masing-masing daerah itu berbeda. Kita melihat di berbagai wilayah melalui lembaga penyalur ada yang menetapkan proses penyaluran dana BEPUM ini, ada yang 50 per hari, 50 orang, kemudian ada yang 30 orang per hari, kemudian ada lagi yang 200 orang per hari, sesuai dengan kapasitas dari bank penyalur. Nah, teman-teman sahabat itu, poin penting apa yang perlu kami sampaikan? Simak terus video ini. Untuk teman-teman sahabat YouTube yang baru bergabung di channel ini, silahkan berteman dengan kami. Caranya yaitu tekan tombol likes-nya jika memang suka dengan video ini. Kemudian bagi teman-teman sahabat YouTube yang baru singgah di channel ini, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan tekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan memberikan pencerahan untuk kita semua. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan terkait informasi yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi UKM mengenai proses penyaluran dana BEPUM di tahun 2021. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, 9,8 juta pelaku usaha mikro itu adalah penerima BEPUM di tahun 2020. Artinya mereka mendapatkan dana bantuan sebesar 3,6 juta total semuanya ya, penerima BEPUM di tahun 2020. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM menambah total kuota bagi penerima terbaru sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro. Jadi teman-teman semuanya yang sudah mendaftar ditunggu saja, karena memang proses penyaluran dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama bagi penerima BEPUM di tahun 2020 masih berlangsung sampai saat ini. Untuk tahap kedua, proses penyalurannya nanti bagi penerima baru kemungkinan besar setelah 2 minggu dibutuhkan proses verifikasi bagi yang lolos penerima BEPUM di tahun 2021 sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro. Nah, kemungkinan besar nanti setelah Lebaran akan dilakukan proses penyaluran dana BPUM bagi penerima baru. Untuk hal ini mendapatkan respon dari Kementerian Koperasi UKM. Kita akan melihat terlebih dahulu responnya.
Yang pertama yaitu penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM harus mematuhi protokol kesehatan. Itu penting ya. Ada 3 poin yang disampaikan. Koordinasi antara Kementerian Koperasi UKM dengan bank penyalur seperti Bank BRI, Bank BNI telah dilakukan untuk memastikan proses penyaluran mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, koordinasi dan aparat pemerintah dan keamanan dalam menegakkan protokol kesehatan juga telah dilakukan. Poin yang ketiga, sosialisasi terkait SOP pencairan juga telah diberikan agar beradaptasi dengan tata cara penyaluran terbaru. Kemudian ini pengembangan yang dilakukan ke depannya dari Kementerian Koperasi UKM. Ada 2 poin. Poin pertama yaitu perencanaan proses elektronik dalam administrasi untuk mempersingkat dan mempermudah penyaluran sehingga menghindari pelanggaran protokol kesehatan. Nah, ini poin pertamanya ya, proses penyaluran akan dilaksanakan proses elektronik nantinya. Kemudian poin yang kedua, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, KPK, BPK dan lembaga lain dalam perencanaan proses elektronik dalam administrasi tersebut. Kemudian statement dari Kementerian Koperasi UKM melalui Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi UKM yaitu Bapak Edi Satria menjelaskan, kami sangat menyayangkan terjadinya proses penyaluran BPUM yang tidak tertib. Karena itu kami mendorong pihak terkait dalam melaksanakan penyaluran baik saat pendaftaran dan pencairan nanti agar tertib dan mentaati protokol kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, bagi penerima BPUM, baik lembaga BRI maupun BNI sudah menyediakan fasilitas pengecekan agar sebelum kita mendatangi pihak bank sudah dicek apakah lolos atau tidak. Untuk Bank BRI menggunakan e-formbri.co.id/bpum, itu nanti tinggal memasukkan nomor KTP, maka akan terlihat apakah teman-teman itu terdaftar atau tidak mendapatkan bantuan BPUM. Ketika menggunakan Bank BNI, menggunakan fasilitas banpres.bpum.id, tinggal memasukkan nomor KTP, maka akan terlihat juga nanti apakah terdaftar atau tidak mendapatkan bantuan BPUM di tahun 2021 ini. Jadi ke depan nanti akan ada proses pengembangan sistem berbasis elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi UKM. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita sama-sama melihat proses penyaluran dana BPUM di masing-masing daerah itu berbeda aturannya. Pihak bank ada yang menggunakan sistemnya aturan tersendiri. Untuk pihak bank yang lainnya juga menggunakan aturan tersendiri. Hal ini bertujuan yaitu untuk menghindari yang mana saat ini di masa pandemi COVID-19. Oke teman-teman semuanya, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang terakhir, di-share info ini ke teman-teman kita di luar sana maupun ke media sosial yang lainnya, agar teman-teman kita di luar sana mengetahui informasi yang kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM bangkit bersama.